Tapi kan faktanya kita tahu Iya. ada quote unquote ya penipu-penipu di sekeliling presiden yang udah terbukti kena kasus hukum ya. Kayak Pak Dadan tuh kan maksudnya itu mengkhianati kepercayaan presiden. Bahkan presiden merasa dia udah bilang gue sedih nih. Ada orang yang gue sayang, gue naikkan harkat martabatnya ternyata menjadi pengkhianat gitu. Apakah presiden tidak punya kendali atas anak buahnya? Bahkan program-program prioritasnya. Karena Jampitsus dan Dadan adalah dua algojo penjaga program prioritas presiden. Satu MBG, satu Satgas PKH yang ingin mewujudkan abstraksi presiden soal mengembalikan kedaulatan aset ini. Apakah presiden kehilangan kendali? Kedua memang yang agak anomali juga Gibran, karena Gibran ini secara sentimen positif nomor 2 tertinggi di tier 1, tapi secara sentimen negatif tertinggi pertama, karena dia ada 25,9% sentimen negatif. Tapi memang kalau saya barriernya itu ya cuma di 2 tahun. Karena cuma di 2 tahun ini. Jadi kalau ada exercise mau coba menjinakkan sebuah kelompok-kelompok yang mungkin bahasa dia tadi serakanomik dan oligarki dan apapun, ini limitnya udah sampai 2 tahun ini. A/B testingnya di 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi sampai Oktober 2026 batas ini ya toleransinya sebenarnya menurut Iya. Oke, welcome to Retorika. Udah lama nih nggak siaran di sini dan sekarang kalau udah lama nggak siaran kita harus bersiaran dengan orang yang punya makna dalam paling enggak buat publik oke lah debatable, tapi buat diri saya ini orang punya makna. Ini saya mau perkenalkan, dia seorang penulis buku, akademisi, seorang peneliti politik yang teruji. Sekarang dia baru membuat sebuah lembaga monitoring, kajian, dan analisa namanya Sintesa Strategik Indonesia. Nah, dia adalah pendirinya Sintesa Strategik Indonesia. Dari serangkaian tadi tuh atribusi yang saya sudah bacakan, itu kan atribusi-atribusi publik yang bisa bikin dia sur aja. Tapi saya mau memperkenalkan dia ini sahabat saya. Nah, ada Ikram Mas Loman. Berbunga-bunga gua. Pembukaannya sur ini. Ya betul Bang. Lo orang gua udah lama kan gak di sini kan. Kayak Bakti, Bang, udah lama lu ya, rindu juga gua lihat rambut gondrong lu ini kan. Siapa Bang kita interview? Lu cari orang yang paling dekat sama gue secara spiritual dan secara emosional. Oh iya, siapa lagi Bang kalau bukan Ikram? Oh iya siap, ya kan. Kalau BHM kan guru. Oh iya, ya kan? Kita semua. Kalau lu kan teman, sahabat. Tapi ini menarik, gue membuka dengan pertanyaan yang paling simple, mewakili awam ya. Kita tahu banyak letupan-letupan dan kejutan-kejutan ya di politik Indonesia dalam waktu 1-2 minggu belakangan. Sejak Nusron Wahid Sudaryono dan Budiman Sujatmiko digeruduk di UGM sampai sekarang tuh banyak banyak yang mengejutkan gitu ya. Tapi buat dari perspektif dan kacamata lu, apa yang paling mengejutkan dan tak terprediksi dalam politik kita belakangan ini? Iya, kalau gua ngelihatnya dalam setidaknya 2 minggu sebulan belakangan ya, ini central of gravity-nya masih di Pak Presiden, bro. Jadi memang banyak kemudian urusan institusi entitas tertentu di pemerintahan ini banyak di-tackle sama Pak Presiden secara image, dan mungkin saya nggak tahu kenapa juga Pak Presiden juga ikut untuk turut membicarakan persoalan-persoalan. Mungkin yang ada di podcast pun dibicarain kan. Jadi artinya di satu sisi kita lihat pucuk pemimpin kita juga selain aware, dia juga punya perhatian ya, sehingga persoalan-persoalan di publik dan mungkin agenda Kopdar yang lu lakuin itu kan dalam rangka menurut gua ya, bagaimana
sepertinya ya Pak Presiden senang gitu loh bahwa ada kanal-kanal, dan saya lihat para menteri belakangan ini misalnya kayak Pak Amran rajin ke kampus-kampus dan berdialog. Betul. Jadi Ada demonstran dia ajak dialog kan. Memang sejatinya harusnya begitu, Bos. Iya, betul. Sekeras-kerasnya suara dan pertentangan lu terhadap orang ataupun isu, ya kita selesaikan dengan dialog gitu. Iya nggak sih? Iya, harusnya ya. Harus ada ruang argumentasi yang memadai kan gitu, sehingga terlepas like and dislike terhadap sesuatu persoalan, tapi kan semua orang bisa jernih gitu. Iya. Harusnya ini jadi kesempatan orang untuk menghakimi pejabat-pejabat publik yang memang digaji oleh rakyat untuk membereskan banyak persoalan kita. Iya, betul. Gitu kan, iya. Tapi maksud lu gini, center of gravity-nya tetap presiden. Iya. Tapi apakah maksudku presiden yang quote unquote nih membereskan masalah yang dibuat orang lain? Iya. Atau presiden yang terus-menerus menciptakan masalah? Karena gini, ada jokes, ada memes di publik. Setiap presiden ada, lu pasti lihat kan jadwal presiden pidato. Dan itu kita jokesnya di pelaku pasar, oh kita harus bisa serok saham nih kan, IHSG biasanya turun gitu. Itu kan satir yang muncul di masyarakat karena pidato-pidato presiden yang kerap membuat keterkejutan banyak pihak gitu. Perspektif lu gimana? Kalau gue menangkap bahwa pidato presiden ini punya dua dimensi. Pertama, memang ada dimensi publiknya, yang mungkin karena ini disampaikan di ruang publik, tentu publik melihat sasarannya adalah persepsi publiknya. Tapi di satu sisi ada layers yang high politics yang mungkin dia sasar gitu loh. Bahwa kelompok-kelompok yang mungkin bagian dari entitas pemerintahan di bawah pemerintahannya ini, ataupun misalnya entitas bisnis, entitas apa di luar sana, dengan bahasa itu kan mungkin kalau kita lihat kan banyak juga yang kurang terang, sehingga ini kayaknya lagi nyindir siapa ini. Oh, maksudnya presiden pakai bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa satir. Bahasa satir itu menurut saya ditujukan bagi orang yang ngerti atau terlibat gitu. Ini ngena nih. Siapa yang dituju nih? Siapa yang ini ya kan gitu. Misalnya kayak, kok ini orang-orang partai ini sering bolak-balik nih. Ini kan satir nih. Ngomongin penegakan hukum, ngomongin 1% itu kan bukan ngomongin ke menteri itu, karena menteri itu kan pasti beliau bisa ketemui kapan saja. Tapi kan ketika dia disentil di ruang publik, maka ibarat bola sodok ini kan ada yang ingin dia sasar lagi tuh. Dari nama ini mungkin dia akan ngasih warning kan, bahwa hati-hati gitu, bahwa saya mencermati barang ini ya kan. Cuman mungkin efeknya yang perlu dimensi itu ya, dimensi satir tadi, artinya kan presiden juga masih mau coba cek ombak gitu loh. Gimana setelah ini reaksi kalian gimana kan gitu. Nah, sehingga kalau menurut saya memang sudah tahun kedua, memang perlu lebih ke actionnya harus lebih jelas lagi gitu. Implementasinya ini udah mulai harusnya menikmati hasil nih harusnya ya. Mulai menuai sedikit hasil lah harusnya ya. Sepertinya begitu semestinya kan. Dan wilayah pidato dia memang harus dari yang abstrako harus naik ke konkreto sedikit gitu kan. Kalau mau menyasar satu pihak untuk ditertibkan dalam tanda kutip, biar juga mensupport pemerintahan, itu lebih terang aja bahasanya. Karena ini kan sudah tahun kedua, tahun ketiga semestinya harus percepatan, tahun keempat kan stabilitas kan sebetulnya. Iya. Dari abstrak ide-ide besar yang sebenarnya kalau kita ikuti perjalanan narasinya Pak Prabowo dari 10-20 tahun lalu nggak terlalu banyak bergeser sebenarnya ide-ide besarnya ya. Termasuk soal free meal atau MBG ini kan. Tapi kan faktanya kita tahu ada quote unquote ya penipu-penipu di sekeliling presiden yang udah terbukti kena kasus hukum ya. Kayak Pak Dadan itu kan maksudnya itu mengkhianati kepercayaan presiden. Bahkan presiden merasa dia udah bilang, gue sedih nih. Ada orang yang gue sayang, gue naikkan harkat martabatnya, ternyata menjadi pengkhianat gitu. Kemudian kemarin kita lihat apa yang terjadi di kejaksaan, di Jampitsus ya. Kok gue melihat satu nih Kram, apakah presiden tidak punya kendali atas anak buahnya? Bahkan
program-program prioritasnya. Karena Jampitsus dan Dadan adalah dua algojo penjaga program prioritas presiden. Satu MBG, satu Satgas PKH yang ingin mewujudkan abstraksi presiden soal mengembalikan kedaulatan aset ini. Apakah presiden kehilangan kendali? Atau presiden memang sejatinya mudah dikelabui oleh orang-orang yang rusak seperti Dadan dan mungkin saja Febri yang nanti akan dibuktikan secara hukum. Ya, saya ngelihat memang Pak Presiden ini mengalami beberapa fase transformasi ya. Transformasi pertama adalah ketika dia menang dengan angka yang mayoritas 58%, maka di awal kan kita lihat politik akomodasinya sangat tinggi gitu ya. Kemudian kue kekuasaan dibagi banyak, tapi setelah dia berjalan ternyata memang kelihatannya bahwa kue yang dibagi ini ternyata feedbacknya juga tidak sepadan dengan keinginan dan visi dia. Sehingga Presiden sudah mulai pasti membayangkan ya bahwa ternyata musuh terbesar saya ini bukan oposisi, bukan yang di luar. Kalau di luar tuh bisa dipetakan kan. Bisa dipetakan ini geraknya seperti apa, bisa dideteksi dan bisa dipetakan. Tapi kalau ini terjadi di entitas dia yang sangat besar ini, yang semestinya mensupport dan dia cukup menjadi orkestra, ya, musiknya dimainkan oleh para menteri, ini kan nggak terjadi. Pertama ada dua hal, menurut saya hal pertama adalah banyak yang ada di pemerintahan melupakan bahwa ini rezimnya udah bukan rezim elektoral lagi, udah bukan rezim pemilu lagi. Ya, sehingga ini rezim pemerintahan. Kalau pemerintahan ya semua bukan cuman ada representasi nama, tapi juga ada representasi beban, mengambil beban komunikasi. Tapi maksudnya membela presiden, membela program kan gitu. Lu lihat itu terjadi gak? Maksudku kan kompensasi dari jabatan dan jabatan itu kan kenikmatan, kenikmatan akan facility, privilege, akses terhadap sumber daya. Kan harusnya dikompensasi dengan tanggung jawab. Semestinya begitu. Bukan hanya bekerja, tapi membela. Oh iya dong, karena kan presidensi kan. Kan orang selalu bilang gini, kalau lu pengen rasa hormat, lu harus berikan itu lebih dulu, baru lu dapat kan gitu. Ini orang memikirkan bahwa fase perjalanan ini soal politik elektoral aja, harus citranya baik aja. Padahal kan citra dalam politik itu sentimen, gue selalu bilang, sentimen itu nggak ada yang abadi Pak. Dulu ada orang yang dihajar habis-habisan kayak Bahlil lah, dihajar, hancur kan sempat di ini soal bahasa, ada soal energi yang mungkin belum tersampaikan baik. Tapi begitu dia mempertahankan non subsidi nggak naik, kan sampai ada lagu kan gitu. Artinya MBG ya kan, bolu ketan ini kan. Artinya itu jadi ternyata publik mata dan telinganya nggak ketutup Pak. Artinya nggak ada sentimen yang abadi. Yang abadi itu adalah kehadiran aja. Kalau kita memikirkan membela ketika isu positif dan mundur buang badan ketika isu negatif, dan kemudian dalam perhitungan kayaknya ini belum pas waktunya untuk muncul gitu, maka sampai kapanpun momentum itu nggak akan didapati. Karena itu poin dari lu tadi, apakah ada dinamika seperti tadi, itu terbaca di data kita di SSI. Kita melihat dinamika seperti apa tuh? Bahwa presiden, percakapan terkait Prabowo Subianto dan Prabowo yang jumlahnya 300 jutaan sekian kalau kita akumulasi, yang berhubungan dengan nama-nama dimension ya, dengan nama-nama menterinya itu kurang dari 20%. Misalnya yang 10 nama tertinggi yang kita sebut tier 1 dan tier 2 itu cuma 33 juta. Artinya kan semestinya percakapan terkait Prabowo sebagai simbol, bukan sebagai personal, ini bangunannya juga disumbangsi oleh para menteri. Betul. Artinya kalau dari kata ini ya, artinya para menteri juga punya campaign sendiri. Karena kalau kita lihat akun-akun para menteri di Instagram itu penontonnya juga banyak-banyak juga. Tapi mungkin mention ke Prabowo atau juga mengaitkan keberhasilan ke Prabowo itu juga mungkin kurang. Oh, sur sendiri. Iya. Orbitnya, sehingga ini perlu dibikin nih, orbitnya harus satu kan gitu. Jadi peningkatan valuasi hanya kepada person si menteri yang merupakan pembantu presiden, bukan nggak ada added value untuk citra presiden.
Memang begitu kalau lihat dari data ini. Kenapa bisa? Dan pertama, kenapa bisa begitu? Ya. Apakah tidak ada strategi komunikasi yang dibangun ya? Ada kewajiban do dan don'ts-nya ya dari strakomnya dari istana, atau dan yang kedua menurut gua, bagaimana dengan dulu pemerintahan Jokowi? Kalau lu bandingkan ya, kalau lu anggap ini adalah cara yang kurang begitu tepat dan elok gitu, karena udah dibagi semua jabatan, tapi kok nggak mau tanggung renteng bersama. Dulu Jokowi gimana? Ya, kalau Pak Prabowo kita lihat ya, memang kesan pendelegasiannya cenderung lebih besar. Sehingga ada orang yang menganggap ketika ingin menggapai presiden itu nggak harus direct, kan bisa juga lewat. Kan banyak nama yang ini di DPR ada simbol di parpol, ada sumber di kabinet, ada orang-orang gitu, ada agent-agent. Sedangkan semestinya ya kan ada teori itu principal agent problem. Jadi presiden itu sebagai principal, agentnya adalah para menteri dan entitas yang mendukung, bisa relawan, tapi memang prinsipalnya adalah menteri. Nah, kalau ibarat rumah, tamannya itu, bunga-bunganya itu orang kan menteri menganggap bahwa mereka bunga-bunga yang indah. Padahal mereka nggak perlu indah, mereka tembok aja yang kokoh. Sehingga kalau ada terpaan mereka bisa jadi penyangga dan juga bisa banyak jendela yang bisa menggapai publik dengan sosialisasi. Yang indah harusnya presiden dan programnya, visi presidennya kan. Nah, lu nggak lihat sekarang maksimal itu? Gua nggak lihat itu ada di secara terstruktur dilakukan, karena pertama ada unsur pendelegasian yang kesannya terbaca oleh publik bahwa menggapai presiden ada. Sedangkan di periode presiden sebelumnya orang melihat bahwa memang strong leadership orbit utamanya adalah di presiden. Kalau kita lihat di Pak Jokowi ya. Kau bisa ngakses ke Pak Luhut, kau bisa ngakses ke orang-orang ke Pratikno, tapi nggak menjamin gitu. Gitu. Ini barang memang harus disusun secara komprehensif. Dan kemudian nggak ada satir-satiran di dalam, jadi dibuka secara terang benderang. Dan kalau memang itu menjadi haluan dari pemerintahan, maka itu mau nggak mau dieksekusi. Kalau dulu kan memang lebih percepatan ke pembangunan, kalau sekarang kan mungkin dimensi pembangunan manusianya kan. Nah semestinya kan orang harus aksesnya kemana nih? Apakah ke Menteri Pendidikannya, ke Kepala BGN-nya, atau kan sebenarnya gitu ya. Tapi memang lebih eloknya adalah semua memainkan perannya. Yang saya bilang tadi principal agent problem itu. Kalau enggak orang memegang semacam kayu, kalau lagi tenggelam dia pegang kayunya itu masing-masing yang ada gitu. Semestinya kan harus dipegang adalah kapal besarnya itu. Ada skoci besarnya, bukan berpegang di tali yang mungkin bisa rapuh kan gitu. Selamatkan diri masing-masing jadi ya. Iya, jadi mau nggak mau memang ini juga harus dirapikan bahwa nggak ada matahari lain di dalam pemerintahan ini. Mataharinya hanya adalah visi presiden, dan visi presiden nggak ada orang misalnya di satu rumpun legislatif kemudian menguasai semua rumpun nih. Kan ada rumpun nih. Kan ada rumpun eksekutif, tentu pionirnya adalah presiden. Legislatif di DPR ya ketua DPR atau pimpinan DPR kan. Kemudian di yudikatif tentu ada 3 aparat penegak hukum. Ini kan semuanya harus berada di rules masing-masing. Gak boleh ada yang menyalip rule Pak. Menyalip ini rel-rel kereta, sehingga pasti akan ada benturan. Karena kalau satu rumpun direcokin oleh satu pihak, pasti akan potensi juga stabilitas itu saling mengganggu gitu. Ya meskipun yang kadang-kadang kita lihat agak ini garis putus-putus lah. Jadi bisa saling menyalip. Kalau di tol kan lu nggak boleh nyalip kalau garisnya lurus tuh bos. Kalau garis putus-putus kita bisa nyalip. Nah pindah jalur. Nah pindah jalur ini kan juga kan atas nama efektivitas dan implementasi yang konkret itu kan sekarang ya dimaklumi saja karena orang yang punya kuasa untuk melakukan koordinasi lintas garis itu, lintas teritori itu, orang yang kita yakini mendapatkan otoritas langsung dari presiden untuk menyelesaikan masalah. Menurut lo gimana? Iya, dulu kan juga di zaman Pak Jokowi kan sempat orang kemudian men-challenge bahwa
memang kita kan sistemnya presidensial, bukan parlementer yang ada menteri utama. Tapi kan dulu ada bilang gagas menteri utama kan, simbolnya LBP. Tapi enggak juga. Betul. Bahwa semua itu harus terdudukan bukan oleh personal, karena personal itu pasti punya atensi subjektif. Betul. Yang harus didudukan semua ke sistem kan. Betul. Sistem itu adalah kedaulatan, kalau saya rumpun itu. Iya. Di rumpun eksekutif nggak boleh, harus ada garis demarkasi yang nggak boleh dimasukin oleh rumpun yang lain. Disiplin teritorialnya Disiplin harus. teritori. Iya. Disiplin teritori ini yang kemudian siapa yang jadi komandan di situ juga saya masih belum terlalu ini ya. Ya sudah tahu, cuma kan ya ini masalah berani atau nggak berani kita ungkapkan aja kan. Iya, cuma tapi kan ya tujuannya gini Kram. Kalau ini efektif, kalau cara yang agak tidak biasa ini secara ketatanegaraan misalnya itu dianggap efektif dan works, kan kalau kata Deng Xiaoping nggak perlu kucing putih atau kucing hitam, yang penting barang ini bisa nangkap tikus. Kenapa kita harus rumit sama territorial base, ya kan? Iya. Jadi problemnya ini bukan soal menangkap tikus. Problemnya menurut saya adalah kita menyaksikan hampir 2 tahun ini kan semacam ada instabilitas. Yang bahkan kalau kita mau jujur masih dalam format mencari bentuk. Kalau dulu kan di 2 presiden sebelumnya, kita tuh menanti, kita kan setiap podcast menanti tuh kapan ada reshuffle. Kalau sekarang kan reshuffle bisa kapanpun ini. Betul. Bisa mungkin sehari 1 orang yang diganti, besok 2 orang. Betul. Nah, ketengan. Ini reshuffle paling ketengan yang pernah kita saksikan. Ya. Sedangkan kita menanti bahwa yang ditunjuk ini bukan hanya menanggung beban personal dia di institusi yang dia pimpin, tapi menanggung beban kolektif. Gitu. Biarkan kalau urusan nilai yang kita sebut kebangsaan itu kan kolektivitas, semangat, sosiologis, demografi. Itu yang mimpin, biarkanlah pucuknya presiden. Kepala negara. Tapi kalau kolektivitas administratif, kolektivitas pertanggungjawaban program teknis, itu harus bisa rembuk di kapanpun, dan menteri itu memang harus punya kesadaran juga bahwa kita nggak boleh ada ego sektoral. Gitu. Karena kalau kita biarkan ada ego sektoral, maka akan ditumpangi oleh ego partai di situ atau ego kelompok di situ. Nah, saya pikir memang tradisi banyak rapat di era Jokowi juga penting juga. Ratas-ratas ya, Pak Prabowo juga ada sih kalau kita lihat. Tapi kebiasaannya juga mengumpulkan rapat dengan personalia yang lebih banyak. Iya kan? Kemarin banyak lah. Kalau kita lihat gambar-gambar ya, taklimat presiden kan sering juga kita dengar kan. Nah, kembali ke pertanyaan basic. Nah, data lu gimana tuh soal menteri-menteri tadi tuh yang lu bilang menteri-menteri ini dalam ya harusnya lu iya kan? Iya. Harusnya lu lebih paten dan lu lebih punya komitmen lah pada tugas-tugas ini. Catatan lu apa, Kram? Kenapa presiden kesannya seperti kata lu menanggung beban ini sendiri? Iya. Lebih banyak. Karena angka ini yang menjawab itu. Yang saya bilang hanya 20% dari percakapan ataupun terpaan kata kunci Prabowo dan Prabowo Subianto yang disumbang oleh para menteri. Yang berkaitan dengan percakapan menteri. Nah, kita cek semua menteri sehingga kita bagi 3 tier. Tier 1, tier 2, dan tier 3. Memang tier 3 kita nggak sebut nama-namanya karena rata-rata terpaannya di bawah 25.000. Nah, tier 2 itu yang di bawah 1 juta sampai batas bawahnya 25.000. Kemudian tier 1 yaitu di atas 1 juta. Memang tier 1 ini yang di atas 1 juta pun hanya bertumpu di 5 nama gitu. Hanya ada Gibran di sana, ada Bahlil, Nani atau Deang, Teddy atau Letkol Teddy, sama Purbaya. Nah, dan paling tinggi memang Gibran 8,5 juta, kedua Bahlil 8 juta, Nani Deang 7,4 juta, Letkol Teddy 5,4 juta, Purbaya 1,6 juta. Apa yang kita bisa maknai dari data itu? Dari kita maknai bahwa ini memang
penopang utama dari percakapan, dan mungkin saya menyadari kenapa nama-nama ini, karena nama-nama ini pertama berhubungan sangat dekat secara personal, mungkin ada Teddy di situ. Kedua berhubungan dekat secara programatik dengan kebutuhan publik. Nani Deang misalnya. Nani Deang, Purbaya, Bahlil kan. Kalau Gibran kan memang secara struktural. Secara struktural yang dianggap banyak membicarakan dan berhubungan dengan kebutuhan publik. Nah, mereka ini pun memang secara sentimen positif negatif juga beragam. Nah, yang menjadi catatan memang kalau saya lihat paling tinggi kan Bahlil 40,1 secara positif ya. Kedua Gibran 31,4, baru Teddy 24,1. Purbaya dan Nani Deang sekitar 11 dan 12%. Artinya angka ini memang kalian banyak dibicarakan, tapi masih banyak juga yang belum menopang sentimen positif gitu. Nah, kedua memang yang agak anomali juga Gibran, karena Gibran ini secara sentimen positif nomor 2 tertinggi di tier 1, tapi secara sentimen negatif tertinggi pertama, karena dia ada 25,9% sentimen negatif. Tapi saya nggak melihat soal angka ini sebatas positif dan negatif, karena yang paling penting adalah kalau menurut saya sebagai tahap awal ya, fase pertama yaitu exposure dulu. Oke, dibicarakan dulu. Karena apa gunanya ketika kau punya program pencapaian kemudian itu disimpan di bawah meja kan? Betul. Publik nggak tahu dan nggak bisa berkontribusi apapun buat pemerintahan kan? Iya, mungkin beban institusi diemban, tapi beban komunikasi untuk meyakinkan bahwa ini sudah terlaksanakan. Misalnya kayak gini, banyak mayoritas warga Jakarta kan nggak menerima MBG kan? Tapi kan mereka mendengar itu dari orang yang mungkin sama-sama nggak mendengar tentang MBG juga. Iya, dan jangan-jangan yang paling banyak membicarakan MBG warga Jakarta. Warga Jakarta. Yang terpapar informasi paling banyak gitu kan. Dan data ini memang masih paling besar mayoritas adalah netral dari semua kementerian. Termasuk Nani SD yang paling tinggi netralnya 8,5. Semestinya kan penempatan di tempat ini apalagi yang sangat penting program prioritas, maka mau nggak mau harus dongkrak dulu gitu. Dongkrak dalam artian sentimen positif harus dikaitkan dengan presiden. Kan? Oke, kalau yang itu kan yang oke lah, itu yang debatable. Kalau yang gua nggak mau, ini bahasanya agak kurang cocok, tapi ya harus dipakai ya. Gua nggak nemu kata lain. Siapa yang paling berdosa atas apa hal-hal yang kurang baik yang diterima presiden sekarang menurut lo? Kalau dari data ini memang tier 3. Tier 3 ini yang saya sebut non signifikan. Artinya tier 3 ini di luar 10 nama ini. Di luar Gibran, Bahlil, Nani, Teddy, Purbaya, Kodari, Amran Sulaiman, Fadlizon, Prasetyo Hadi dan AHY. Nah, ini 10 nama yang exposure-nya di antara 28.000 sampai 8,5 juta tadi. Nah, memang di bawah itu yang jadi catatan. Dan catatan saya di tier 3 sebenarnya banyak orang-orang, aktor-aktor yang punya kemampuan lebih ketimbang beberapa orang di 10 nama ini. Pertama, ada beberapa menteri yang merupakan ketua umum parpol. Secara logika politik mereka lebih punya potensi secara potensial untuk mendongkrak sentimen positif, karena mereka selain ketua umum punya atribusi kader parpol, punya anggota DPR, ya kan? Nah, ini atribusi-atribusi ini yang semestinya diisi. Kalau saya sih ada 2 hal ya. Pertama, mungkin ini ada problem secara peran. Ada yang mungkin gak mau pasang badan di semua program yang punya sentimen negatif yang bentuknya faktual ataupun potensial. Kalau udah faktual kan udah dihajar nih. Tapi yang potensial pun ketika ini kayaknya bisa potensi negatif, mereka nggak mau pasang badan di situ karena mempertimbangkan entitas di belakangnya, parpol atau relawan, ya kan? Catatan kedua mungkin secara teknis ada juga yang mungkin belum terlalu apik. Di sini mungkin perang Bakom jadi penting untuk menjelaskan bahwa kalau di sosial media, khususnya Bapak lah yang mengelola podcast terbesar politik imbang di Indonesia kan. Nah, ini misalnya kalau bikin sesuatu captionnya tolong tulis nama kan gitu. Kan banyak juga yang mungkin secara teknis enggak. Saya lihat ada beberapa menteri ketika dia turun ada foto
tulisan ini, hari ini saya jalan ke sini bertemu dengan ibu. Orang nggak tahu tuh menteri itu siapa karena nggak di algoritma nggak baca nama dia di situ di caption. Kan bisa aja secara teknis kan gitu. Iya. Minimal data lu ya kalau baca ya udah. Gitu. Jadi ada minimal ada hashtag atau Ada apa hashtag, gitu ya. ada di captionnya sebut nama. Jadi kan buat gitu. Anda para admin menteri-menteri tolong diperhatikan ya kalau nama Anda mau masuk 10 besar tolong ini tips and trick dari founder SSI ya, buat supaya nama Anda masuk dalam monitoring. Betul. Jadi walaupun Jangan-jangan kita udah kerja bagus, udah bela bagus, udah digeruduk mahasiswa, nggak masuk pula 10 besar kan? Ya padahal itu udah kontribusi yang relatif nyata tuh ibaratnya gitu kan. Misalnya kayak lu Budi Adiputro akunnya. Biasanya kan lu hari ini saya berkunjung. Semestinya tulisnya hari ini saya Budi Adiputro berkunjung dengan presiden. Presiden harus jelas juga Presiden Prabowo. Kalau algoritma bisa baca macam-macam kan. Iya. Buat Anda tapi gue kembali ke pertanyaan gue yang ini, apa yang terjadi sekarang Kram? Ya. Presiden kehilangan kendali nggak kepada para menterinya, kepada orang-orang yang mengelola program prioritasnya? Karena kan, let's say 2 udah, kita mau bilang mau bagaimanapun terjadi kekusutan, BGN dan Satgas PKH lah, Jampitsus lewat. Upcoming ada Kopdes Kelurahan Merah Putih yang kita tahu sebelum jalan aja kontroversinya udah banyak sekali gitu ya. Menurut lu gimana? Presiden kehilangan kendali nggak? Kalau saya sebelum menjawab itu, saya mau melihat sisi lainnya bahwa presiden mendapatkan momentum malah untuk merapikan ini. Karena mungkin ya periode exercise yang kemudian diberikan oleh presiden kepada pembantunya, ini kan semua udah nggak berani lagi petantang-petenteng depan presiden kan, ya kan? Nah ini momentum. Gak ada lu yang paling paten tuh. Gak ada. Mau nggak ada paten-patenan sekarang kan? Artinya dengan presiden sudah punya semua data artinya. Semua data udah di dia dan data yang terang ya terkait pengelolaan, sehingga menurut saya ini momentum untuk presiden memperbaiki. Momentumnya bisa solusinya 2. Pertama, mendisiplinkan lagi koalisi terkait perannya, terkait fungsinya. Kedua, kalau memang nggak bisa mendisiplinkan, maka mau nggak mau jalannya adalah reshuffle sekali lagi. Yang secara fundamental sudah tahu problemnya di mana, tinggal cari orang yang benar di posisi tersebut. Maka kalau saya lihat ketika ada isu nanti mungkin, ketika ada perombakan, mungkin animo publik akan, termasuk pasar tadi, ini juga akan positif bergeliat kan. Kalau diisi oleh orang-orang yang secara meritokrasi dan teknokrasi cocok dengan fit dengan jabatan itu. Bukan hanya sekedar loyal atau akomodasi politik gitu kan. Sehingga publik lihat wah ada orang paten baru nih kan gitu. Yang secara atribusinya tidak punya masalah. Mungkin secara meritokrasinya, secara disiplin ilmunya, kemudian disiplin track recordnya kan gitu. Ya bro, gini, ini kan pemerintahan yang secara ide besar sudah diungkapkan, ini pemerintahan yang ingin memaafkan segala luka di masa lalu dan merangkul semua untuk kemajuan bangsa. Lagi tuh kurang lebih narasi plutoniknya lah, ya kan? Platonik ya. Narasi platoniknya adalah melupakan kesalahan masa lalu, aku maafkan kau, aku putihkan kau, asal ke depan kau jangan brengsek lagi. Dan yang kedua adalah aku rangkul semua karena bangsa ini milik kita semua. Nah, itu platonik narasinya begitu. Menurut lu strategi ini cukup efektif nggak untuk menopang pemerintahan 2 tahun ini? Atau Presiden Prabowo ini perlu melihat jejak pendahulunya yang entah itu sengaja atau tidak sengaja menciptakan garis embarkasi tertentu terhadap lawan politik. Dulu kan jelas tuh, saya Pancasila kamu bukan. Ini ada cebong, ada kampret, ada kadrun, ada gitu-gitulah. Demokrat dan PKS, Amin Rais keluar, gitu kan jelas gitu. Sekarang mau dirangkul, tapi kalau kata lu dirangkul juga nggak berkontribusi. Jangan-jangan presiden juga merasa bahwa loh,
Kalau lu yang menikmati, lu menikmati, tapi lu nggak belain gua. Menurut lu evaluasi atas strategi platonik ini gimana? Kalau menurut gua ya, bahwa pilihan presiden yang sudah coba di-exercise, kan orang menganggap bahwa ketika Prabowo naik, kan Prabowo ingin merubah para pemain kan gitu. Termasuk di bisnis, itu kan kita anyar terdengar ya. Ya. Kelompok politik tertentu nggak perlu kita sebut ya. Ya. Itu kan mau coba di shifting untuk dikelola cari pemain baru. Tapi kan ternyata kalau saya lihat ya, di beberapa upaya-upaya dia ya, yang berhubungan dengan cita-cita tadi, ini kan tidak serta-merta membalikan telapak tangan. Kan ada gangguan yang menurut acap kali disebut oleh Prabowo sendiri. Bahwa walaupun dengan bahasa kiasan antek asing, Ya, tapi kan itu abstrak bos. Iya, Antek asing itu kan gak sekonkret dulu zaman misalnya ya. Karena sebelumnya kan kita tahu musuhnya, musuh politik pemerintah siapa, yang oposan siapa, clear garisnya. Ini barang ini antek asing kan gelap bos, bener. kayak kentut aja. Ya, ini kan dari sudut pandang, tapi dari sudut pandang percakapan, kita juga harus menghitung itu sebagai sesuatu yang nggak bisa kita anggap ini cuma permainan gimmick bahasa diksi kan. Kita harus menganggap bahwa memang itu juga ada di benaknya kan. Cuman kan serius, cuman yang ditujukan ini dalam bentuk siapa, aktornya siapa, saya pikir mungkin ini sudah ada di daftar beliau. Yang kemudian beliau sebut oligarki, beliau sebut ada kelompok yang ingin. Ini kan artinya ketika sudah 2 tahun dia sebut-sebut ini terus, Gak di exercise apa kagak? Mungkin sudah di exercise, tapi mungkin dia merasa bahwa ini nggak bisa revolusi. Secara ini memang harus bertahap, pelan-pelan. Mungkin tahap awalnya adalah penyadaran bahwa udah nggak bisa di situ, ya. Ini udah banyak atribusinya, saya udah dapat kertasnya, bobrok-bobroknya, maka stop aja. Kita pengampunan. Tapi kalaupun nggak support minimal nggak ganggu kan gitu. Dan memang harus pergantian reposisi pemain-pemain di situ. Itu catatannya penting ya. Catatan karena kalau nggak bisa kontribusi mending reposisi kan. Gitu. Tapi oke. Itu kan narasi soal antek asing, pengusaha yang serakah gitu-gitu kan. Serakanomik itu kan ini ya. Tapi kan maksudku itu tetap menurut gua itu tetap abstrak gitu. Kalau Jokowi itu konkret gitu loh, musuh hadap-hadapannya gitu loh. Apa jangan-jangan untuk menciptakan soliditas dan soliditas terutama ya, baik yang mendukung ataupun menjadi benteng, itu perlu diciptakan musuh-musuh yang lebih konkret gitu, atau pembelahan-pembelahan yang lebih konkret gitu. Jadi strategi perangkulan semua tuh jangan-jangan belum terlalu cocok untuk republik sekarang gitu, untuk menurut lu gimana menurut lu? Ini gak tau di pikiran gue aja ya, karena ini semua merangkul, cuma kok ada yang ini di dalam tapi di luar tapi di dalam, tapi baku pukul juga. Kalau saya oposan itu sebenarnya menguntungkan pemerintahan juga, bahwa pemerintahan hari ini kan, ketika semua narasi ini orkestrasinya adalah nada yang sama, kemudian instrumen yang sama, kan gak menarik bagi publik. Kalaupun ada oposisi yang kuat misalnya yang sudah terang benderang PDI yang juga ngomong ya PDI bergerak sesuai dengan cita-cita dia itu aja kan gitu. Dan juga presiden juga harus menempatkan bahwa ada kelompok yang memang harus jadi oposisi kan gitu. Karena hak mereka juga, haluan mereka, nggak usah kemudian semua ditarik ke tengah. Karena memang ada oposisi, kemudian ada entitas yang mungkin dalam tanda kutip tidak diuntungkan dalam menjalankan program strategis dia, toh nggak masalah kan gitu. Kan nggak semua orang dapat berkat dari pengelolaan pemerintahan kok. Betul. Kan gitu. Ada kan, waktunya. Ada waktunya. Nggak apa-apa kok puasa 5 tahun, puasa 3 tahun. Ya, kan makanya gitu. itu tugas Anda menang di pemilu kan. Nah iya. Supaya dapat berkat lebih banyak, itu aja kan, ini normal dalam demokrasi kan begitu bro. Iya, cuman memang saya lihat belakangan kontrol penuh ini bukan cuma terjadi di pemerintahan ya. Saya lihat di entitas-entitas termasuk sampai yang kecil-kecil, organisasi massa, OKP, ini kan mau kontrol penuh. Kontrol penuh itu nggak sehat juga sebenarnya. Iya. Karena pemerintah juga butuh feedback. Kalau nggak ada feedback yang
sure bagi presiden, maka presiden juga merasa pemerintahan ini lagi jalan baik-baik aja. Betul, kan gitu. kehilangan refleksi dari realita yang sebenarnya mungkin ya, Iya. jangan-jangan ya. Saya berharap mudah-mudahan dengan banyaknya problem-problem yang mencuat dan mungkin sudah diketahui presiden ya. Cuma mengagetkan Ya. bagi presiden. Bos, sorry ya. Buat soal Dadan sama Jampitsus, Ya. itu kan gue rasa itu juga mengagetkan buat presiden. Presiden mengakui sendiri loh. Dadan itu mengagetkan loh. Dan gue juga nggak tahu nih, gue belum ngobrol sama siapa-siapa, tapi feelingku presiden juga kaget tentang apa yang terjadi pada Jampitsus gitu. Artinya kan ya menurut lu presiden berjarak dengan realita. Saya masih punya pemikiran yang positif ya, bahwa pertama 2 tahun pemerintahan ini mungkin ada hal-hal yang mau didisiplinkan dulu. Tapi memang kalau saya barriernya itu ya cuma di 2 tahun. Oke. Karena cuma di 2 tahun ini. Jadi kalau ada exercise mau coba menjinakkan sebuah kelompok-kelompok yang mungkin bahasa dia tadi serakanomik dan oligarki dan apapun, ini limitnya udah sampai 2 tahun ini. A/B testingnya di 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi sampai Oktober 2026 batas ini ya toleransinya sebenarnya menurut lo. Iya, udah nggak ada setelah itu. Memang vis-a-visnya harus jelas bahwa pemerintahan ini arah programnya, program strategisnya bercorak sosialisme itu ditopang oleh program-program ini, bahwa ini harus sudah mantap, udah ajak dan nggak boleh diganggu gugat gitu. Dan termasuk turunannya adalah benefit turunan kan yang akan jadi nggak boleh lagi ada program yang masih debatable, misalnya kayak dulu kan orang mengkritik Pak Jokowi, ngapain harus bangun jembatan, tapi setelah itu kan orang akan memaklumi gitu. Jadi memang 2 tahun ini batas terakhir ini, bahwa bukan cuman soal aktor-aktornya, tapi garansi bahwa yang diperjuangkan presiden itu harus sudah punya stempel legitimasi visinya, kemudian rasionalisasinya, sehingga nggak boleh ada yang menganggap bahwa ini ada unsur politis yang lebih kuat, unsur kelompok yang lebih kuat. Jadi karena presiden nggak akan dikenang oleh para menteri-menterinya kok, tapi apa yang dikerjakan oleh para menterinya, apa yang dikerjakan oleh para parpolnya kan gitu. Ya. Nah ini satu hal lain nih, soal Jokowi. Jokowi ini penting juga jadi variabel nih. Yang belakangan Jokowi udah turun gunung. Terus mungkin juga banyak aspirasi di dalam orang yang ingin memisahkan Prabowo dengan Jokowi, ataupun sebaliknya di dalam juga banyak yang menginginkan Prabowo tetap bersama Jokowi karena mungkin menganggap bahwa Jokowi masih punya relevansi bagi elektoral ya di tengah situasinya Pak Prabowo yang sebenarnya tidak terlalu gemilang secara angka ya. Approval rating dan macam-macam kita tahulah data back endnya gitu Kram. Lu lihat variabel Jokowi ini gimana dalam permainan buat Pak Prabowo ini? Pak Jokowi turun, Pak Jokowi makin relevan, tembok ratapan makin jadi destinasi cagar budaya yang dikunjungi. Itu makin baik buat Pak Prabowo atau sebaliknya? Sentimen positif dari Pak Jokowi akan berkorelasi terhadap dukungan ketika memang semangatnya kan masih terjaga gitu ya. Semangat dalam artian memang Pak Jokowi kan punya asuransi politik dia juga yang sekarang masih di pemerintahan Pak Prabowo, yaitu Gibran ya. Kemudian ada partai juga yaitu PSI. Jadi kita nggak bisa lihat Jokowi hanya ansih person dia. Tapi kita harus melihat dia dengan atribusi politiknya. Pertama ada aktor di politik Gibran, kemudian ada partai PSI, kemudian ada entitas-entitas relawan yang mungkin berkelindan dengan kekuasaan hari ini. Nah, artinya kalau kita melihat hubungan ini akan baik atau tidak, kita melihat atribusi itu. Atribusi itu makin kuat nggak di rezim Pak Prabowo atau makin melemah? Kalau saya melihat sih hubungan ini masih terus
baik gitu ya. Karena hampir nggak ada turbulensi 3 atribusi tadi. Pertama Gibran, kedua PSI, ketiga entitas-entitas relawan dan lain-lain, kan semua juga masih berkelindan gitu ya. Walaupun ada beberapa yang nadanya sumbang, sedikit sumbang ya. Tapi sumbangnya kan bukan ke person, tapi sumbangnya terhadap program ya yang mungkin dianggap kurang pas. Tapi sebagai entitas politik, Pak Jokowi ini harus kita akui. Orang kan dulu mikirnya dia jadi semacam bebek lumpuh lah istilahnya dulu kan. Karena nggak punya atribusi kekuasaan sampai lengser kan. Tapi faktanya kita sempat bahas sama Setia kemarin itu. Terkait Jokowi turun gunung. Jokowi turun gunung Mbak. Itu satu bulan sebelum dia turun. Itu perbincangannya udah puluhan juta. Dan itu ritmenya terjaga. Pertama waktu di Makassar. Baru ketika beliau speak up ketika keluar dari tembok ratapan ke rumah Solo bahwa saya udah sehat kan gitu. Kemudian minggu berikut ada yang munculin narasi jadwal. Minggu berikut keluar hashtag pria Solo itu. Jadi artinya ada ini ya, ada tahapan ya. Ada tahapan. Kita ngelihat ada 3 pin itu. Pertama pin turun gunung 23, kemudian ada pin intercept pun. Jadi di Pak Jokowi ekosistem medianya juga bagus. Karena sempat di-intercept kan sama PDIP kalau nggak salah. Bahwa nggak boleh bikin matahari kembar gitu. Nah, cara counternya memang nggak harus membaca soal statement politik. Pak Jokowi nonton bola. AFF kalau nggak salah. Berubah lagi. Kita lihat. Jadi memang ada hal, saya melihat Pak Jokowi masih mengkapitalisasi keunggulan personalnya. Karena kalau kita lihat aneka atribusi terkait kata kunci Jokowi ini lebih banyak ke atribusi yang sifatnya personal ya. Yaitu kepala daerah, belusukan, kepemimpinan gitu. Yang negatif cuman terkait ijazah dan kata kunci PDIP ya. Artinya Pak Jokowi sudah membuktikan bahwa dia bisa eksis. Eksisnya dia ini kita nggak bisa menafikan karena memang di akhir kepemimpinan dia masih jadi gravitasi yang orbit yang sangat besar. Ketika dia turun namanya tidak secepat penurunannya dengan penurunan jabatan dia. Jadi namanya masih naik, penurunan jabatannya udah selesai kan. Kemudian ada dinamika terkait termasuk ijazah, perdebatan ini juga menguntungkan dia. Karena kan dulu kan ada survei LSI itu. Betul. Yang percaya cuma 12%. Artinya kan ini bukan soal ijazah atau tidaknya kan gitu. Orang nggak melihat bahwa problem, misalnya gue ketika mempertanyakan ijazah lu, ya orang nggak melihat keasliannya dulu. Orang melihat mungkin orang nggak percaya bukan karena pernah lihat ijazahnya, tapi orang melihat nggak mungkin Budi nggak punya ijazah. Kapasitasnya, ngomongnya, dia bisa menjinakkan ribuan kalau di podcast kan. Ada pula pujian masuk 1-2 pukul kan. Ditambah gue juga udah lihat ijazah master itu komunikasinya beliau. Kita ambil sama-sama bareng bos. Ngantri bersama di administrasi. Nggak terbantahkan. Nah mungkin juga di situ orang mempertanyakan bukan soal ijazahnya, tapi orang menilai juga bukan sebatas fisik ijazahnya, tapi apakah betul gitu dengan kapasitas gini ketika banyak orang pintar level PhD kemudian menjadi pasukan dia, kemudian dia bisa dihancurkan hanya dengan selembar kertas kan gitu. Jadi bukan itu tuh ya tujuan. Bukan itu. Ya. Orang melihat kedalaman, bukan cuma soal. Karena kalau bicara ijazah, siapa yang pernah melihat ijazah orang kan gitu. Dan jangan-jangan, sorry itu saya jangan-jangan gue tuh juga lupa naruh ijazah S2 kita tuh di mana bos. Sorry ya. Beneran ini. Kan apalagi orang yang zaman dulu bos. Iya betul. Gitu loh. Itu kan hal yang manusiawi banget ya. Betul. Jadi gue pernah ketemu Pak Jokowi. Terus kita ngobrol-ngobrol lah. Salah satunya soal ijazah gitu. Dia cerita bahwa dia pernah ditawari. Gue nanya gini, Pak, Bapak nggak mau ngambil doktor honoris causa atau profesor honoris causa kayak banyak sekali tokoh-tokoh di Republik ini yang sekarang udah dengan cukup terang benderang dan punya kebanggaan memasukkan gelar-gelar itu di dalam rentetan namanya gitu. Oh saya ditawarin. Ada salah satu rektor universitas ternama di Indonesia datang ketemu saya baru beberapa waktu belakangan lah. Bilang, Pak, kita mau nawarin Bapak nih
doktor honoris causa. Kalau profesor juga bisa Pak, gini. Udah Bapak tenang aja, ini kampus ternama nih, paten bareng ini. Bapak tenang aja, pokoknya jurnal apa ini macam-macam itu kewajiban akademiknya itu kita yang beresin Pak. Bapak pokoknya datang tinggal pidato aja, semua kita beresin. Pokoknya asal Bapak mau, kita butuh Pak. Ini Bapak ini udah layak loh dibikin sur lah. Kata Pak Jokowi, itu langsung saya tolak gitu. Kenapa Pak? Ya gimana mau jadi dokter ya. Orang saya ijazah S1 aja orang gak percaya apalagi dokter. Kata Pak Jokowi gitu Bu. Which is make sense itu kan. Orang saya ijazah S1 aja orang ribut, percaya gak percaya, ini lagi saya mau dokter kan. Gimana kamu nih gak jelas juga katanya. Jadi ya dia pun menganggap ini gue gak tahu ya mungkin kayak gitu. Jadi buat Pak Jokowi ya mungkin ini jadi semacam ya buat Pak, kalau orang lain menganggap bahwa bukan sekedar kertas, mungkin Pak Jokowi juga menganggap ini juga enggak bukan sekedar kertas juga gitu kan ya enggak. Ini juga jadi lompatan tersendiri buat dia gitu ya. Gue masih ingat dulu dosen kita nih Pak Malik kan. Dia sempat ngomong Abdul Malik Gismar. Dia bilang banyak orang yang doktor S3 tapi yang ada di kepala dia hanya kumpulan pengetahuan. Kumpulan konsepsi-konsepsi lah. Gak ada ilmunya gitu. Gak ada yang dia ekstrak gitu. Nah sedangkan kalau kita melihat bahwa tujuan dari pendidikan itu kan semestinya harus bisa membuat orang punya kemerdekaan dalam berpikir, kemudian tentu achievement sesuatu. Nah sehingga orang kalau mau mempertanyakan misalnya legalitas pendidikan Setia, dengan orang lihat Setia ini video-videonya bagus, kontennya bagus, dia narasi publik ngomong relasi, orang kan nggak mempertanyakan itu lagi. Misalnya sekarang ada banyak gejala orang ketika tampil di publik, jangankan bikin achievement ya, bikin program bagus, cuma ngomong bagus aja, itu udah disebut prof. Rocky Gerung, profnya ini kan padahal mungkin artinya orang lebih mengapresiasi apa yang ada di kepala yang kemudian diucapkan ketimbang legitimasi. Betul. Kau pernah berpikir, kau pernah punya achievement sesuatu atau tidak kan? Betul. Itu setuju gua. Kayak misalnya Mas Umam lah, Ahmad Khairul Umam. Kita kan panggilnya prof. Dia bilang aku tuh geli kamu panggil prof, gue tuh belum prof. Udah lah, ini kan publik yang menempatkan legitimasi itu, bukan ijazah gitu kan. Tapi ya itulah. Tapi kita paham ini kan sirkus bagian dari sirkus. Dan buat Pak Jokowi ini juga tidak terlalu merugikan sebenarnya kan. Sirkus ijazah ini atau sangat merugikan menurut lo? Kalau lihat dari awal-awal survei bahwa sudah terjadi pembelahan, bahkan kata kunci kita ini terkait kata kunci Jokowi itu kan sentimen positif 43,5, yang negatifnya 18% ya. Artinya kalau kita lihat proporsi ini ya memang warisan sentimen positif beliau, dukungan itu ya artinya orang ini kalau sudah suka, orang suka banget gitu loh. Tapi kalau udah nggak suka juga udah jadi keterbelahan ya. Dan mungkin pertimbangannya dalam survei kan selalu ada aspek kebijakan dan ada aspek personal. Dan saya yakin nggak selalu ini soal aspek kebijakan itu. Mungkin ada sentimen emosi yang sudah beberapa kali lah yang sudah terjadi pembelahan. Namun dengan angka seperti itu saya lihat membuat bahwa Pak Jokowi masih tetap eksis dalam politik karena pembicaraan tentang dia nggak surut gitu. Bahkan tanpa dia safari dan berkata apa-apa kan gitu. Orang membicarakan dia. Termasuk fenomena tembok ratapan Solo ternyata jadi wisata pemerintah dan pemerintah terbantu katanya. Bahwa hampir tiap hari ada destinasi wisata. Wisata. Sehingga memang ada bahasa ini orang secara kapasitas menurut saya nggak bisa kita abaikan ya, karena ketika dia turun gunung orang kan bicara politik, dia kan yang dijawab adalah ini kan kita menjawab kerinduan, dulu saya sakit didatangi, sekarang saya balas kunjungan, ini kan canggih. Jadi buat ini yang terakhir banget, buat Pak Prabowo menurut lu lebih banyak ruginya apa untungnya? Gini.
buat Pak Prabowo lebih banyak ruginya atau untungnya meninggalkan Pak Jokowi? Atau tidak bersama Pak Jokowi? Kalau detik ini akan sangat merugikan ya. Karena Pak Jokowi masih memiliki sentimen publik yang saya katakan tadi nggak surut dalam pembicaraan publik. Ya, bahwa dia masih dilihat sebagai entitas politik yang sentral juga untuk dibicarakan ya selain presiden. Coba kita lihat dikotomi. Kalau dulu kan banyak yang di pemerintahan ini keterbelahannya dengan ketum parpol. Ini sentral ketika membicarakan presiden, orang vis a visnya dengan Jokowi yang sudah notabene-nya adalah sudah bukan eksis di politik ya waktu dia pertama awal-awal mundur itu. Nah, namun kan selalu dikaitkan. Pengaitan ini yang membuat orang melihat Pak Jokowi masih punya kekuatan ya dalam captive pemilih di Indonesia gitu. Oke. Siap. Terima kasih. Siap saudaraku. Ya, saudaraku Ikram Asloman, founder dan direktur dari Sintesa Strategi Indonesia. Wah, mantap. Sampai jumpa.